Shalom jemaat Tuhan GBI Tendian, apa kabar? Saya percaya luar biasa. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memelihara kita sampai detik ini. Semua karena kebaikannya. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan memberikan kita sukacita, nikmat, damai yang luar biasa. Mari pagi ini kita boleh memuji Tuhan, boleh meninggikan Dia. Dia yang memberikan segalanya buat kita. Dia yang memberikan kehidupannya, keselamatan buat kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bangkit berdiri saudara, katakan sama-sama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia,
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan kemuliaan buat Allah kita. Thank you Lord, thank you Lord. Kami mengucap syukur buat Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu menjadi pembela kita. Amin. Dalam segala situasi, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhanlah yang akan berdiri buat kita, menjadi pembela kita. Dia Tuhan yang benar. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dan kemudian buat Allah kita. Silakan duduk kembali saudara.
sama-sama percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu dan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan mari kita datang kembali, persiapkan hati kita untuk menerima firman. Dan kita rindu Tuhan terus bekerja, menolong kita, mengurapi kita. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih, biar kami tenang di dalam-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Surgawi, kami bersyukur
boleh bertemu dalam ibadah online. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan memenuhi kehidupan kami. Karena itu Tuhan berfirman-Lah, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari surat 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun saya hanya akan membacakan hanya beberapa ayat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berbahagialah yang membaca mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini, tubuh adalah bait Allah. Bait Allah yang kita kenal pertama berawal dari tabernakel. Tabernakel adalah menjadi tempat di mana sorga dan bertemu dengan bumi, sehingga Allah dapat berkomunikasi dengan umatnya tanpa terhalang oleh dosa. Kemanapun orang Israel pergi, Tuhan juga pergi. Nah, mengapa Tuhan secara signifikan membuat kita menjadi bait Allah? Ayat yang telah kita baca tadi memberikan penjelasan, memberitahu sebuah kebersamaan, sebuah kebenaran yang menakjubkan, bahwa seorang Kristen memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalamnya adalah bait suci. Ketika Yesus datang ke dunia, menghilangkan kebutuhan akan bait suci dan menjadikan orang Kristen, orang percaya, sebagai bait suci Allah dan rumah bagi Roh Kudusnya. Nah, dengan demikian pengertian yang benar tentang konsep orang percaya menjadi bait Allah, atau orang percaya adalah bait Allah. Bait Allah berarti orang percaya atau kumpulan orang-orang yang percaya. Orang yang percaya kepada siapa? Kepada Kristus. Yang tadi dikatakan di atas bahwa Kristus datang untuk menghilangkan kebutuhan bait suci
Nah, saudara-saudara, kita sekarang berada di masa pandemi, sehingga bait suci yang kita anggap gereja atau tempat beribadah yang selama ini kita berkumpul menjadi beralih. Bisa ada di rumah, bisa dimanapun tempat. Jadi berarti yang sesungguhnya adalah bait Allah berarti orang yang percaya atau komunitas orang-orang yang percaya. Arti yang kedua dari bait Allah adalah tempat kediaman Allah. Diungkapkan dalam kehadiran rohnya yang ada di dalam diri manusia. Nah, coba saudara kita berpikir terhadap agama-agama atau keyakinan-keyakinan, paham-paham sebelum agama samawi ada. Animisme berasal dari bahasa Latin anima, artinya roh. Tetapi kepercayaan animisme mempercayai bahwa manusia mempunyai roh, karena itu banyak animisme itu adalah penyembahan kepada roh-roh nenek moyang atau roh-roh leluhur. Tapi di samping itu, animisme juga mempercayai bahwa ada roh di dalam benda-benda yang lain. Ada yang menganggap bahwa ada di dalam binatang, ada yang menganggap bahwa ada di dalam pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Akan ada yang mempercayai bahwa roh juga ada pada benda-benda yang mati. Mungkin seperti gunung, gua, laut, ya, sungai-sungai. Itu punya jiwa-jiwa yang mesti dihormati, yang mesti disembah. Nah, inilah agama primitif orang yang ketika belum ada teknologi, belum ada sesuatu yang menjadikan manusia itu yang dikatakan manusia primitif, artinya masih hidup sangat sederhana. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada seperti itu. Pakaian ala kadarnya dan mencari kehidupan juga dengan cara-cara yang masih serba sederhana. Nah, kalau saudara, dinamisme itu adalah mempercayai bahwa dalam semua benda ada kekuatan. Pertanyaan saya, kalau animisme percaya bahwa manusia punya roh dan sehingga menyembah kepada roh leluhur, itu mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau dikatakan bahwa dalam benda yang lain ada roh-roh dan jiwa-jiwa, ini apakah benar? Karena roh itu seperti yang kita tahu bahwa roh Allah yang diam di dalamnya kehadiran roh Tuhan. Kejadian 2:7, manusia dari debu tanah, kemudian ada roh yang dihembuskan ke dalam hidungnya sehingga menjadi manusia yang hidup. Tetapi kepada binatang diciptakan juga dari tanah, tapi tidak dikatakan roh. Tumbuh-tumbuhan diciptakan, semua yang lain diciptakan dengan firman Tuhan, dengan kata lain tidak ada roh. Jadi tergantung saudara bisa mempercayainya bagaimana. Jiwa, kalau dikatakan bahwa jiwa menyembah atau kepada jiwa-jiwa, takut kepada jiwa-jiwa yang dipercayai dalam ini. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Apakah benda-benda yang lain punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak? Ketika saya kecil dulu, melihat kerbau yang mau ditebas di Toraja, saya
berpikir begini, ini kerbau ini bodoh. Sudah tahu dituntun, diikat kakinya, golok sudah ada di pinggang orang, tapi mengapa dia tidak lari? Nah ini artinya apa? Jadi kalau menyembah roh, menyembah jiwa-jiwa, tentu tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kehendak. Memang ada nalurinya. Sehingga binatang piaraan itu bisa diajak itu melalui naluri yang ada. Tetapi saudara, kita dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika kebutuhan akan bait suci dalam bentuknya, dikatakan oleh Tuhan Yesus menunjuk pada dirinya. Nah, kita akan memasuki masa raya Paskah, minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, di mana Dia mengatakan bahwa runtuhkan bait Allah ini, runtuhkan bait Allah itu, maka aku akan merombaknya dalam 3 hari. Artinya apa? Bait Allah yang dihancurkan itu, dan ketika itu dibangun kembali, dihancurkan, dibangun kembali, dan pada akhirnya ketika Tuhan Yesus masih ada bait suci, bait ini. Sehingga ini menjadi alasan bagi orang Yahudi, bagi ahli Taurat, bagi orang Farisi yang mengatakan bahwa 46 tahun Salomo membangun, masa dikatakan 3 hari akan dibangunnya kembali. Itu berarti menunjuk kepada kehadiran Kristus. Nah, ini artinya tubuh kita adalah tempat kediaman Allah yang diungkapkan dalam kehadiran rohnya. Jadi terhadap animisme dan dinamisme yang pengaruhnya sampai sekarang, silakan sendiri memperhatikannya dengan keyakinan yang ada dan dengan keyakinan yang kita miliki sekarang ini, dengan roh Allah berdiam di dalam tubuh kita. Bait Allah harus dipelihara. Korintus dikatakan bahwa bangunan itu milik Allah, tidak boleh dibinasakan, tidak boleh dihancurkan dengan cara apapun. Harus dijaga kekudusannya dan keberadaannya, sehingga tempat itu, bait kudus itu, tubuh manusia itu tempat untuk menyatakan kebenaran Allah. Selanjutnya, bait Allah itu kudus. Orang percaya dikatakan bahwa mereka adalah milik Allah yang berdiam di dalam mereka. Pembacaan kita tadi dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Kamu telah lunas dibayar dengan harga yang mahal. Saudara, mengapa ayat ini disampaikan? Konteksnya ketika itu, pasar bukan hanya tempat berdagang yang dibutuhkan manusia, baik terhadap makanan, minuman maupun hewan, tetapi pasar zaman itu juga ada pasar budak. Jadi manusia diperjualbelikan. Dan kalau budak itu sudah dibeli, artinya itu milik Tuhan. Maka sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu telah dibeli dengan harganya, lunas dibayar. Dibayar dengan apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 1 ayat
18 dan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita telah lunas dibayar dengan harga yang mahal, darah Kristus. Bukan barang yang fana, bukan emas atau perak. Tetapi saudara-saudara, itu sebabnya dikatakan bahwa kita adalah bait Allah yang kudus. Tuhan berfirman, karena aku kudus, maka kamu pun kudus. Dan hendaklah kamu kudus, sempurna seperti Bapamu sempurna. Matius 5 ayat 48. Nah, itu kita lihat bahwa konsep bait Allah bagi orang percaya, kita adalah, ya, orang percaya adalah bait Allah, kumpulan orang-orang percaya, dan orang percaya adalah bait Allah. Kumpulan orang yang percaya kepada Kristus menjadi tempat kediaman Allah dengan kehadiran Roh-Nya. Dan kita harus memelihara, dan bait Allah itu harus kudus. Nah, bagian kedua dari pemberitaan firman Tuhan, kalau tadi konsep bait Allah bagi orang percaya, sekarang implikasi makna Allah bagi orang percaya di masa kini. Orang percaya masa kini harus hidup dalam kesatuan. 1 Korintus pasal 12 dan pasal 14 itu menyatakan bahwa satu kesatuan. Satu iman, satu pengharapan, satu baptisan, satu Allah, satu ini. Di situ dapat diuraikan bahwa anggota tubuh Kristus yang banyak itu dapat bersatu. Saudara, saya senang dengan persatuan ini. Termasuk saudara, kalau kita belajar Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu menjiwai, ya, dan meliputi. Yang kedua adalah manusia, dan yang ketiga adalah manusia yang bersatu. Kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang percaya juga harus bersatu. Doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Satu. Jadi bait Allah, implikasinya, maknanya bait Allah masa kini adalah kesatuan orang-orang yang percaya. Yang kedua, kalau dalam kesatuan itu maka agama artinya sesuatu penyembahan. Yang kedua adalah hidup di dalam penyembahan. Penyembahan ini pasti setiap agama punya penyembahan, dan kita punya penyembahan kepada di bait suci Kristus, harus menyembah kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Bait kudus Tuhannya, orang percaya yang hidup di dalam penyembahan itu juga hidup dalam pelayanan. Ya. Kalau hidup dalam pelayanan, karena tadi kita hidup dalam kekudusan yang menjadi milik Allah, maka kita hidup dalam pelayanan. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang, sering saya mengatakan bahwa kita istimewa dan unik di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang sama. Sekalipun kerongkongannya sama, mulutnya sama, tapi tidak ada suara sama. Jari-jari ini berisi ini, tapi tidak pernah ada yang sama. Nah, karena itu implikasinya, maknanya bait Allah sudah jelas ya, bahwa kita hidup dalam kesatuan, dalam penyembahan, hidup di dalam kekudusan, dan itu berarti hidup dalam
pelayanan. Anggota tubuh Kristus yang sudah ditebus, yang sudah dibeli dengan harga mahal itu, hidupnya adalah untuk memuliakan Allah. Kiranya di tengah-tengah masa menjelang masa raya Paskah, dunia belum berhenti dari pandemi. Sekarang kita melihat dan mendengar bahwa ada terjadi peperangan Rusia dengan Ukraina yang mau diinvasi. Firman Tuhan mengatakan bahwa di akhir zaman kabar-kabar peperang dan peperangan itu akan terjadi. Dan setiap kehidupan kita, kiranya kita yang sudah menjadi bait Allah yang kudus itu, hidup di dalam pelayanan, hidup di dalam peperangan, tapi berperang bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah mempersembahkan tubuh ini untuk memuliakan Allah. Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar konsep gereja Tuhan adalah bait Allah, adalah orang-orang kudus. Dan makna bagi kami masa kini adalah hidup dalam persatuan, hidup dalam penyembahan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam pelayanan. Berkati kami semua Bapa yang telah mengerti konsep bait Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan total seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, sehingga tubuh ini boleh kami pergunakan menjadi tempat kediaman Allah untuk menyampaikan pelayanan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Berkat sepenuhnya diturunkan atas roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dan memperingatkan bagi kita semua. Setiap kali kita melakukannya adalah memperingati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang dipecah-pecahkan, yang di atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat tinggi cawan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersatu dan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang telah bersekutu dengan kehidupan kami. Kami mengiring Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan Tuhan. Dengan pesan Tuhan janji menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa dan persembahkan hidupmu. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati segala pekerjaan, karir dan profesimu dengan sukses, memberkati segala usaha dan bisnismu dengan berhasil untung, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupan dan pelayananmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.